Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan beberapa kaidah di dalam manhaj salaf. Kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga, di mana kaidah yang ketiga itu penulis mengatakan anna madaruddin alal ilmin nafi' wal amalis salih, bahwasanya poros agama itu terletak pada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat. Di mana penulis memberikan judul di sini, Inna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak atau meninggalkan mafsadat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi meninggalkan mafsadat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Apa yang dimaksud dengan kaidah ini? Kita sebutkan, kita akan baca di sini apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh di dalam buku yang mulia ini. Baik, dikatakan di sini. Wad dalilu li hadhil qaidah. Adapun dalil tentang kaidah ini, yang pertama, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-108, di mana Allah taala mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Jadi orang-orang yang berbuat syirik jangan kalian cela. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka niscaya mereka akan mencela Allah taala dengan penuh kebencian tanpa ilmu. Ya, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, yang berbuat syirik, sehingga nanti mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebencian tanpa ilmu. Dikatakan di sini, faharramallahu sabba alihatil musyrikin. Allah itu melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Ma'aqaunis subbu atau subbi ghaidan wa himatan lillah. Padahal kita mencela Tuhannya mereka itu, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin, disebabkan kalau kita mencela Tuhan-Tuhan mereka,
itu akan menjadikan mereka mencela Allah Ta'ala. Dan kita meninggalkan itu supaya mereka tidak mencela Allah, supaya mereka tidak mencaci maki Allah Ta'ala. Dan ini lebih utama, ini lebih baik. Wa inahatan li alihatihim likauni dzari'atan atau likaunihi dzari'atan ila subbihim ila sabbahumullahu ta'ala. Dan hal ini sebagai bentuk kehinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, terkadang ada perkara yang mana perkara tersebut sebenarnya menjadikan mereka itu tercela, orang-orang yang menyimpang dari agama yang hak. Cuma kita tidak perlu untuk menampakkan celaan kita kepada mereka. Khawatirnya mereka akan mencela kita, mencela manhaj ini, mencela agama ini, mencela sunnah Rasul dengan penuh kebencian, padahal mereka tidak mengetahui tentang hakikat dari kebenarannya. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi ta'ala arjah min maslahati sabbina li alihatihim. Maka maslahat meninggalkan celaan terhadap Allah itu lebih utama daripada maslahat kita mencela Tuhan mereka. Jadi mencela Tuhan mereka itu baik sebenarnya. Cuma khawatirnya kalau kita cela Tuhan mereka, mereka balik mencela Allah Ta'ala. Sementara mencela Allah nggak boleh. Itu bagian daripada kekufuran. Ya, bagian daripada kekufuran. Jadi sekarang kalau kita katakan orang-orang musyrikin, Tuhan-Tuhan mereka buruk, misalkan, tidak masalah sebenarnya. Itu baik-baik saja. Tapi dengan catatan jangan sampai kemudian mereka akan balik untuk mencela Allah Ta'ala. Sehingga mereka akan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Yang kedua, dalil yang kedua. Wa ja'a fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahda bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudima fadakhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu itu baru masuk Islam atau baru mereka meninggalkan perkara-perkara jahiliyah, aku akan perintahkan agar Ka'bah itu dihancurkan dan aku akan masukkan apa yang menjadi perkara yang dikeluarkan dari Ka'bah itu, maksudnya Hijr Ismail itu. Nabi akan kembalikan Hijr Ismail itu menjadi bangunan, bukan lagi setengah lingkaran, tapi dijadikan sebagai bangunan yang utuh. Ya. Dan aku akan jadikan itu dan aku akan tetapkan itu sebagai bagian dari Ka'bah. Tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa Nabi tidak melakukan? Maslahatnya lebih besar. Benar mengembalikan, mafsadatnya lebih besar. Benar mengembalikan bangunan Ka'bah itu ke posisi semula itu bagus. Karena itulah bangunan asli dari peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi kalau dikembalikan, khawatirnya orang-orang jahiliyah itu atau orang-orang yang baru masuk Islam, mereka akan menjadi ragu dan mereka akan kemudian menuduh Nabi SAW menghancurkan Ka'bah dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi bangunan Ka'bah. Maka Nabi SAW meninggalkan itu ya, supaya tidak terjadi fitnah. Padahal sebenarnya mengembalikan bangunan asli Ka'bah itu lebih bagus. Ka'bah itu dulu pintunya 2. Kalau sekarang kan pintunya 1. Dan pintu itu sejajar dengan tanah, sejajar dengan lantai. Kalau sekarang kan pintunya diangkat, dinaikkan ke atas, tidak sejajar dengan lantai masjid. Kalau dulu tuh sejajar dengan lantai masjid, jadi tidak perlu naik masuk ke dalam Ka'bah itu pakai tangga. Kalau sekarang kan harus ada tangganya.
untuk kita masuk ke dalamnya. Nah, kan ada tangga untuk bisa masuk. Kalau dulu enggak, jadi pintu masuk dengan pintu keluar itu berbeda. Dan dulu Ka'bah itu tidak punya atap. Dan bangunannya tidak terlalu tinggi. Sehingga banyak pencurian di dalam Ka'bah pada waktu itu. Akhirnya Ka'bah itu runtuh, maksudnya keropos bangunannya. Lalu kemudian dikumpulkanlah harta untuk dibangun ulang. Ternyata hartanya nggak cukup untuk dibuat persegi panjang. Akhirnya dibuat persegi supaya bangunan yang tersisa yang tidak bisa terbangun itu tetap dijadikan sebagai Ka'bah, maka dibuatlah setengah lingkaran untuk menandakan itu adalah bagian daripada Ka'bah, atau yang kita kenal sekarang dengan Hijr Ismail itu. Namun pernah di zamannya dinasti Umayyah kalau tidak salah, itu pernah kemudian Ka'bah itu dirubah lagi tapi dikembalikan lagi seperti semula, seperti sekarang. Dulu pernah dibuat persegi lagi, persegi panjang. Jadi Hijr Ismail dimasukkan tapi kemudian dikembalikan lagi supaya hal tersebut bukan menjadi mainannya para penguasa. Jadi ditetapkanlah, ya sudahlah, Ka'bah itu seperti itu sekarang, seperti saat ini yang kita lihat. Pintunya satu, Hijr Ismail itu tetap ada. Sehingga kalau kita tawaf, lalu kita berjalan di antara sela-sela Ka'bah, antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, untuk mempersingkat waktu tawaf, tawafnya tidak sah. Karena kita tidak mengelilingi Ka'bah. Berarti kita masuk ke dalam Ka'bah. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus mengelilingi melalui Hijr Ismail baru dikatakan tawafnya sah. Tapi kalau dipotong, ini Ka'bah, ini Hijr Ismail, lalu kita di tengah-tengah itu yang kosong itu, ya kita masuk ke situ untuk supaya lintasan tawafnya cepat, maka tawafnya tidak sah. Makanya sekarang tuh ditaruh pintu supaya tidak ada orang yang motong. Karena banyak orang yang suka motong jalan. Dikira bangunan Ka'bah itu yang kotak itu saja, tidak, tapi Hijr Ismail itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah yang harus kita lewati untuk kita melaksanakan tawaf. Ya. Makanya kalau kepingin sholat dalam Ka'bah tidak perlu harus masuk ke Ka'bah. Kalau bisa antum masuk ke Hijr Ismail saja, antum sudah dikatakan sholat di dalam Ka'bah. Dan pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh ketika saya berada di Hijr Ismail itu sholat itu kemudian saya membelakangi bangunan yang gede itu? Kata para ulama, boleh. Karena sebenarnya sholat di dalam Ka'bah itu untuk mau menghadap manapun sama saja. Ya, sholat di dalam Ka'bah untuk mau menghadap manapun sama saja. Wong semua itu dikelilingi oleh bangunan kok. Jadi artinya mau menghadap ke timur, ke barat, selatan, terserah. Ya, misalkan antum di dalam Ka'bah nih. Ada yang sholat ngadap sana, ada yang sholat ngadap sana, ada yang sholat ngadap sana. Sah nggak sah? Karena semuanya menghadap ke Ka'bah. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau di situ sebaiknya tetap menghadap ke arah bangunan yang berbentuk kubus itu. Karena khawatirnya kalau antum membelakangi, itu akan menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang tidak paham. Ya, pada hukum asalnya boleh saja membelakangi. Karena kan masih masuk dalam bangunan Ka'bah, kan begitu. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan nyeleneh. Ustaz, boleh nggak sholat di atas Ka'bah? Yang pertama, sholat di atas Ka'bah itu mustahil. Gimana caranya antum naik ke atas Ka'bah? Antum sebelum naik ke atas Ka'bah sudah ditarik dulu sama polisi. Ya, makanya pertanyaan itu yang masuk akal. Ya, bolehkah sholat di atas Ka'bah? Gimana caranya antum sholat di atas Ka'bah? Kecuali kalau antum pergi ke asrama haji ada Ka'bah di situ kan, Ka'bah-Ka'bahan itu. Tidak tahu kalau di situ. Tapi kalau antum mau sholat di Masjidil Haram di atas Ka'bah, sebelum antum naik ke atas Ka'bah aja sudah ditarik. Ya. Nah ini terkait dengan bagaimana Nabi SAW ingin mengembalikan Ka'bah. Tapi dijelaskan di sini, fa fi hadzal hadis dalalatun zahiratun ala makna hadhil qaidah. Dalam hadis ini menjelaskan tentang kaidah ini. Itarakan Nabi SAW maslahata bina'il bait al-atiq ala asasi Ibrahim
di mana Nabi meninggalkan untuk mengembalikan Ka'bah itu kepada pondasi awal yang dibangun oleh Ibrahim, lidari mafsadatin, untuk menolak satu keburukan yang akan muncul. Khasya wuku aha in huwa hadamahu wa banahu alaiha. Tatkala beliau ingin menghancurkan Ka'bah untuk membangun ulang, akan timbul kemudorotan gitu loh. Makanya Nabi kemudian tidak melakukannya. Wa huwa nufurun nasi anil Islam. Karena itu bisa membuat kaum muslimin atau manusia itu lari dari Islam. Oh, Muhammad ngancurin Ka'bah, Muhammad ngancurin Ka'bah. Ya. Apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang tidak tahu bagaimana story dari Ka'bah itu seperti apa. Tidak ngerti. Akhirnya kok tiba-tiba dibangun ulang. Ya, orang akan kaget. Loh ya oposisi kok Ka'bah ini dihancurkan, dibangun ulang seperti ini. Berarti Muhammad ini melakukan hal-hal yang tidak ada ya dasarnya. Padahal sebenarnya itu merupakan satu kebaikan untuk mengembalikan Ka'bah itu seperti bangunan aslinya. Jadi yang antum harus imani itu, Ka'bah itu bukan berbentuk kubus, tetapi berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk balok yang panjang. Itu Ka'bah itu begitu. Ya. Ka'bah itu seperti itu. Coba lihat sekarang, tinggi kan? Tinggi terus berbentuk kotak, ya, mengotak. Auriddatihim bisababi hadzal fi'l, bisa jadi mereka akan menolak Islam disebabkan karena perbuatan ini. Faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dar'a hadhil mafsadati ala jalbi tilkal maslahati. Maka Nabi SAW lebih memilih untuk meninggalkan kemudorotan daripada mengambil satu maslahat. Sekali lagi, mengembalikan Ka'bah ke wujud aslinya itu bagus. Cuma pertimbangan Nabi itu kalau dikembalikan ke wujud aslinya khawatir banyak orang itu protes. Apalagi mereka-mereka baru masuk Islam. Nanti akan disebutkan di sini contoh. Ini contoh dalil-dalilnya dulu. Nanti akan disebutkan realnya seperti di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya banyak ya. Kalau mungkin kita mau spill salah satu ya. Contoh misalkan. Seperti apakah salam ke kiri itu diperbolehkan ketika kita sholat untuk tidak dilakukan? Jawabannya boleh-boleh saja. Karena salam ke kiri itu kan sunnah. Cuma masalahnya kalau antum sholat di tengah masyarakat, antum tidak salam ke kiri, itu akan dianggap aneh. Sekali-kali boleh dipraktekkan gitu loh, antum tidak salam ke kiri supaya orang ngerti. Cuma ini harus dilihat kondisi jamaahnya itu sudah siap menerima atau tidak. Nanti khawatirnya kalau antum tidak salam ke kiri dan mereka sudah menunggu salam ke kiri, nggak salam-salam mereka, ya apa sih? Kok nggak salam sih? Itu diprotes. Antum diprotes nanti. Ada maslahatnya mengenalkan sunnah Nabi dalam sholat, tapi mafsadatnya lebih besar. Karena pasti ujung-ujungnya, wah ini sholat gaya baru. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau dia paham konsep sholat, mana yang dimaksud dengan syarat sah sholat, mana yang dimaksud dengan rukun sholat, mana yang dimaksud dengan wajib sholat, mana yang dimaksud dengan sunnah sholat, orang tidak akan bertanya-tanya. Cuma masalahnya kan masyarakat tidak paham masalah seperti itu. Tidak ngerti. Sama seperti antum sebagai seorang musafir, lalu kemudian ikut sholat berjamaah bersama imam. Lalu antum diam untuk mengkosor sholat, antum sholat isya misalkan. Antum sholat isya 2 rakaat. Antum boleh saja duduk di rakaat kedua itu bertasyahud sampai menunggu imam itu menyelesaikan 4 rakaat kemudian salam bersama. Boleh-boleh saja. Cuma masalahnya kalau orang di kiri kanan antum, depan belakang antum tidak paham, itu kakinya akan sweet antum. Kan begitu. Padahal boleh-boleh saja gitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya repot. Ada maslahatnya. Antum ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang ya, bagaimana sunnah Nabi SAW. Tapi ada mudarat yang lebih besar. Orang bisa jadi tidak akan simpati dengan dakwah. Karena cara antum
kepada mereka keliru. Benar mengenalkan sunnah kepada mereka bagus. Cuma masalahnya mereka belum siap untuk menerima poin itu. Kan begitu. Belum siap untuk menerima poin tersebut. Banyak sebenarnya hal-hal seperti itu yang bisa kita praktekkan. Cuma perlu dilihat apakah ini mendatangkan maslahat atau tidak. Ya, kalau ternyata mudarat lebih besar, sebaiknya ditinggalkan. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakuffu an qatlil munafiq ma'a kaunihi maslahatan li alla yakuna dzari'ata ila tanfirin nas. Bahwasanya Nabi SAW menahan diri untuk membunuh orang munafik karena satu maslahat yang membunuh orang munafik itu sebenarnya maslahat, cuma tidak dilakukan oleh Nabi SAW, khawatir manusia itu akan lari. Khawatir manusia itu akan lari. Wa qauluhum anna Muhammadan yaqtulu ashaba. Nanti khawatir mereka akan berbicara di belakang Muhammad membunuh sahabatnya. Kan ketika Nabi diprotes terkait masalah pembagian harta. Gitu. Nabi diprotes terkait masalah pembagian harta, dikira Nabi tidak adil. Maka kemudian ada satu orang mengatakan kepada Nabi SAW, ya i'dil ya Muhammad, adillah engkau di dalam membagi harta. Ketika mendengar hal tersebut, maka Nabi pun menjawab, siapa yang bisa lebih adil daripadaku? Lalu Umar menawarkan dirinya, da'ni ya Rasulullah sa'adribu unuqahu, biarkan aku memenggal kepala orang ini. Kata Nabi SAW, jangan. Karena kalau kita memenggal kepala dia, orang akan berbicara di luar, Muhammad membunuh sahabat. Nah, Nabi meninggalkan itu karena ada satu mudarat besar yang akan terjadi yang Nabi tinggalkan. Padahal membunuh mereka itu satu maslahat. Tetapi meninggalkan untuk membunuh mereka, padahal mereka itu sudah melakukan satu tindakan yang fatal, ya, itu adalah satu perkara yang saat itu dirasa baik oleh Nabi SAW karena dakwah ini masih baru berkembang. Ya. Sama seperti begini. Saya kasih contoh yang lain ya. Ini kalau dalam seperti seorang dai misalkan. Seorang dai ketika dia menyampaikan kajian terutama terkait masalah istilah, penggunaan istilah. Penggunaan istilah bid'ah itu perkara yang bagus. Cuma kudu dilihat tempatnya. Jangan semua masjid antum sikat. Karena berbeda masjid, berbeda jamaah, berbeda pula pendekatannya. Sekarang kalau antum ceramah di Masjid Thayyibah, antum bilang bid'ah, nggak apa-apa. Ngerti kok. Sudah paham kok. Ya Pak Sarmin ya. Nggak apa-apa ya. Aman ya. Antum bilang bid'ah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berada pada satu masjid yang di situ heterogen, umum, apalagi kemudian masjid tersebut baru dimasuki oleh dakwah sunnah, maka pilihlah diksi yang baik. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun dengan mengatakan faqula lahu qaulan layyina, dan ucapkanlah kepada Fir'aun itu dengan bahasa yang lembut. Bahasa yang lembut itu mencakup pemilihan kata dan cara menyampaikan. Karena bisa jadi dengan bahasa yang lebih lembut orang itu akan bisa menerima. Benar, kita tidak boleh popi dengan kalimat bid'ah. Karena yang pertama kali mengucapkan bid'ah itu adalah Nabi. Benar. Cuma semakin berbeda kondisi zaman berdakwah, akan berbeda cara pendekatannya. Berbeda pendekatannya. Dan itu yang harus dipahami oleh
seorang dai. Ya. Makanya tidak bisa serampangan kita kemudian bilang ini beda, ini beda, ini beda. Ya kalau antum ngomong di sini nggak apa-apa. Maulid Nabi beda, tahlilan beda. Cuma kalau kita sudah berbicara di masjid yang umum, apalagi kemudian di tempat-tempat yang umum, yang itu apa namanya munculnya fitnah itu lebih dahsyat, maka lebih baik mencari bahasa yang lebih mudah untuk diterima. Gantilah bid'ah itu dengan perkara baru dalam urusan agama. Perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contoh. Itu pendekatannya seperti itu. Nanti kalau sudah mereka sudah siap untuk menerima, mereka sudah condong kepada dakwah ini, nah sekali-sekali nggak apa-apa untuk bilang bid'ah gitu kan. Itu tidak ada masalah. Kadang-kadang semangat, tetapi kalau tidak punya strategi itu tidak boleh. Kayak main sepak bola itu. Jangan nyerang terus, tapi antum lupa bertahan. Repot. Kudu ngatur strategi. Kadang-kadang harus ada ball position gitu kan. Kapan harus kita nyerang, kapan harus. Kita tunggu momentum. Berdakwah itu seperti itu. Baik, ini poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat. Ini penting. Ini yang berkaitan dengan kondisi negara kita. Yang keempat, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi SAW an qatlil umara, untuk memerangi para penguasa atau membunuh penguasa, wal khurud alal a'imma, memberontak kepada penguasa. Wa in zalamu, meskipun mereka zalim, ma aqamus sholata saddan lidari'atil fasadil adil. Ya. Selagi mereka mendirikan sholat. Meskipun kemudian keburukan mereka besar, kejelekan mereka banyak. Kenapa demikian? Fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khur alaihim ada'afan ma hum alaihi min munkar. Karena kalau kita memerangi mereka, membunuh mereka, keluar dari mereka, itu keburukannya jauh lebih dahsyat. Kemungkarannya itu jauh lebih dahsyat daripada bersabar atas kezaliman mereka. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Wal umma fi baqayatil kasyurur ilal an. Sehingga keburukan itu akan tetap muncul dan tetap ada sampai hari ini. Itu yang terjadi di negara kita. Melihat kezaliman para penguasa bukan dengan kemudian antum keluar, antum pergi berdemo. Akhirnya muncul keburukan yang lainnya. Coba lihat. Kayak kemarin itu kan. Aksi demo melumpuhkan sekolah 1 minggu. Gara-gara demonstrasi sekolah akhirnya online. Sing mumet sobo. Mae. Dol ibu-ibu. Sing mumet mae. Sekolah online akhirnya mae ikut sekolah. Anaknya sekolah di rumah, maknya ikut sekolah. Itu contoh. Sekarang coba lihat apa yang dihasilkan dari aksi yang mereka lakukan. Ada yang bilang begini, Ustaz, penguasa nggak dengar kita kok kalau kita menyampaikan aspirasi. Terus kan yang memperbolehkan menyampaikan aspirasi secara demonstrasi kan penguasa. Sebenarnya syubhat ini tuh sejak dulu ya mah. Masa kudu dijawab ulang gitu loh ya kan.
Yang pertama, yang perlu antum ketahui, namanya demonstrasi itu tidak pernah mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan keburukan. Siapa korban pertama demonstrasi coba? Yang mau tanya sama. Siapa korban pertama demonstrasi? Utsman. Utsman bin Affan itu korban pertama demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dia mendemo Utsman, ya. Kemudian apa yang terjadi? Utsman lagi baca Quran, lagi puasa, akhirnya terbunuh di saat itu dan darahnya membasahi mushaf yang dia baca. Ini khalifah dibunuh, menantunya Nabi dibunuh sama mereka. Sampai akhir ini, sampai sekarang. Pemberontakan itu tidak pernah kemudian mendatangkan hasil yang baik. Baik di zaman dahulu sampai era modern sekarang ini. Gak ada kebaikan dari pemberontakan itu. Cuma yang saya herankan, mereka-mereka yang kemudian di kajian-kajiannya itu, mereka mengatakan, oh bahwasanya kita tidak boleh diam dengan kezaliman pemerintah. Ketika banyak yang terbunuh, kemana mereka? Kenapa mereka diam 1000 bahasa? Lalu kemudian mereka mengatakan, stop mengatakan bahwasanya demonstrasi ini haram segala macam. Jangan empati. Kita katakan kepada mereka, andai kata fatwa antum tidak seperti itu, gak ada yang terbunuh. Mereka keluar karena fatwa antum. Antum tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Makanya jangan sembarangan berfatwa itu. Terbunuh orang, ada orang punya istri, punya anak. Mencari nafkah, kemudian jadi janda, jadi yatim anaknya. Gara-gara fatwa Anda. Kan repot seperti itu. Terus Anda tidak mau tanggung jawab segala macam. Wallah di hari kiamat Anda dituntut. Anda dituntut di hari kiamat. Coba lihat korban-korban yang berjatuhan. Mereka ada yang punya anak, ya ada yang punya istri, ada yang subhanallah. Anak masih kecil-kecil, butuh sosok seorang bapak, butuh yang mengayomi. Lalu kemudian mendengar fatwa seperti itu. Jadi para jemaah, jangan mudah untuk berfatwa sesuatu yang dampaknya itu besar. Karena ketika kita berfatwa orang mengikuti itu berbahaya. Apalagi sampai membuat orang terbunuh. Kerusakan-kerusakan yang muncul dari fatwa-fatwa yang menyimpang. Ada hak orang lain di situ yang kemudian kita ambil sementara mereka tidak mengerti apa-apa, kan seperti itu. Tapi kemudian dikatakan di sini, wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW bersabda, idza buyi'a li khalifataini, apabila dibaiat dua khalifah, faqtulul akhir minhuma, maka bunuhlah yang terakhir. Ya. Bunuh di sini disuruh untuk perangi. Kenapa berbaiat di dalam baiat? Ya. Membuat kerajaan di dalam kerajaan, mengangkat pemimpin di atas pemimpin, di dalam pemimpin, itu tidak boleh. Ya. Saddan lidhari'atil fitnah, sebagai bentuk penjagaan terhadap munculnya fitnah. Intaha mulakhasan
min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka inilah ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang masalah ini dalam kitab. Baik. Kemudian wa yaqulu Syekhul Islam ba'dama dzakara jumlatan minal furu' al-mundarija tahta qaidati dar'il mafasid aula min jalbil masal. Setelah beliau menyebutkan sejumlah cabang yang bersumber dari akidah, bersumber dari kaidah, menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat, wa annahu idza ta'aradatil masalih wal mafasid quddimal arja minhuma 'alal marju. Dan apabila terjadi benturan antara maslahat dan mafsadat, mana didahulukan yang paling kuat dari keduanya? Qala rahimahullah, maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minha, kata beliau, anna min usuli ahli sunnah, bahwasanya di antara pokok ahlus sunnah wal jamaah luzumul jamaah, dengan kita tetap komitmen terhadap atau berpegang teguh dengan jamaah. Jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin kepada penguasa kaum muslimin. Wa tarku qitalil a'immah, dan kita meninggalkan memerangi para penguasa, ai a'immatul jur, penguasa-penguasa yang zalim, ya, penguasa-penguasa yang fasik. Wa tarkul qitali fil fitnah, dan meninggalkan peperangan di tengah fitnah. Wa jima'u dzalika dakhilun fil qaidatil ammah, dan semua itu masuk ke dalam kaidah secara umum. Fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid, apabila terjadi benturan antara kebaikan dengan keburukan, antara maslahat dengan mafsadat, au tazahamat, ya, atau terjadi, ya, kurang lebih sama, terjadi benturan antara keduanya, fa innahu yajibu tarjihur raji minhuma, maka perlu dilihat mana yang lebih didahulukan dari keduanya. Idza izdahamatil masalih wal mafasid wa ta'aradat masalih wal mafasid fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li taslihi maslahah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, ya, bila terjadi benturan antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan, atau saling berdesakan, maka wajib mengunggulkan yang paling kuat di antara keduanya. Yaitu bila maslahat dan mafsadat saling berbenturan dan berdesakan, karena sesungguhnya perintah dan larangan walaupun dapat membuahkan kemaslahatan dan menolak mafsadat, namun harus diteliti bila saling berbenturan. Jadi harus dilihat nih, mana yang lebih utama untuk didahulukan. Dan itu kembali kepada kemaslahatan secara umum. Ya. Kalau ternyata maslahatnya besar, mafsadatnya kecil, bolehlah. Tetapi kalau mafsadatnya besar, maslahatnya kecil, maka mafsadat lebih utama didahulukan. Tapi itu kan kembali kepada bagaimana para ulama memandang semua itu. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Sama kayak tadi. Keluar dari penguasa. Banyak orang dengan keluar dari penguasa, menurunkan penguasa yang ada, itu akan selesai masalah. Tidak. Makanya ada sebuah kaidah yang pernah disampaikan oleh para ulama. Mereka mengatakan sultanun jair khairum min fitnatin tadum. Pemimpin yang fasik itu masih lebih baik daripada fitnah yang akan terus berkepanjangan. Apa fitnah yang terus berkepanjangan di sini? Yaitu hilangnya rasa aman di satu negeri. Tidak apa-apa pemimpin itu zalim, tapi negerinya aman, gitu loh. Negerinya aman, tidak apa-apa zalim penguasanya, dia memperkaya dirinya. Tapi ini semua keburukan. Tapi kalau harus ada seperti ini, mau tidak mau, ya kita berharap pemimpin kita adil, pemimpin kita soleh. Tapi kalau kita ternyata diuji dengan pemimpin yang zalim, maka sebaiknya tidak apa-apa pemimpin yang zalim itu. Daripada kemudian memberontak, akhirnya muncul ketidakamanan yang
kita tidak tahu bagaimana kapan akhirnya. Kan itu yang terjadi di negara-negara yang zalim, pemimpin kemudian diturunkan, apa yang terjadi dengan negara mereka? Coba antum lihat beberapa negara-negara yang pemimpinnya diberontak, pemimpinnya diturunkan. Apa yang terjadi? Apakah kemudian datang kebaikan kepada negara mereka? Tidak. Jangan sampai negara kita seperti itu. Sholat pun tidak tenang, kelaparan merebak di mana-mana, tidak ada rasa aman. Kalau sudah tidak ada rasa aman jamaah, besok pagi antum tidak bisa kemudian mikir, saya boleh sarapan opo sih? Boleh pecel nggak iso, boleh rawon nggak iso. Gimana cara cari pecel, cari rawon? Oh, nggak ada sing dodolan kok. Semua pada takut. Nang oma kabeh ya. Gitu toh. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Sing dodolan ote-ote nggak ono. Repot seperti. Ini ada ote-otenya? Siap. Gimana terus? Cari STMJ nggak ada. Banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan karena rasa aman. Makanya coba antum perhatikan, di dalam banyak ayat rasa aman itu selalu digandeng dengan rizki. Ya, rasa aman itu selalu digandeng dengan rizki. Carikan ayatnya ya. Tadi saya baca. Coba lihat, di antaranya apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang Quraisy. Dalam surat Quraisy, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rasa aman, Allah katakan li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, yang mana mereka melakukan satu perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, dan sembahlah Rabb rumah ini, maksudnya Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang Allah berikan kepada kalian makan dan Allah berikan rasa aman kepada kalian.
Allah kaitkan dengan rizki, rasa aman itu. Karena gimana orang akan bisa mencari nafkah dengan tenang, akan bisa menikmati rizki Allah Ta'ala kalau tidak aman. Coba lihat, ketika rasa aman itu dicabut, maka perkara yang paling terdampak bagi kaum muslimin itu adalah banyaknya kelaparan yang tersebar. Lihat saudara-saudara kita di Palestina. Rasa aman hilang. Akhirnya mereka membutuhkan bantu, kirim donasi, kirim ini, subhanallah. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl, pada ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Coba lihat, dahulunya aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha raghadan. Yang mana rizkinya dahulu datang kepada mereka melimpah ruah dari segala sisi. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an umillah. Tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada nikmat Allah taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah taala melimpahkan kepada mereka rasa lapar dan rasa Allah cabut rasa keamanan, hilang rizki itu. Lapar, hilang rasa aman. Oke ikhwan, ya kita sampaikan kepada antum. Ini nasihat untuk kita semua ya, kepada saya pribadi. Penting rasa aman itu. Makanya Ahlus Sunnah sangat mengedepankan masalah ini agar jangan sampai kemudian kita ini bermudah-mudahan dalam hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas keamanan satu negeri. Allah kasihan orang-orang yang mereka meninggal. Akhirnya mereka, terus siapa yang mau disalahkan? Apakah polisinya salah? Belum tentu juga. Semua ini introspeksi buat kita semua. Ini akibat dari perbuatan kita. Maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita bertobat, maka semoga Allah Ta'ala menjaga negeri ini, memberikan keamanan kepada negeri ini, agar negeri ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para jamaah, ini yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.